Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kamalopang Group. Kali ini Kamalopang Group akan membahas fakta menarik tentang ikan nila. Langsung aja ya, check it out. Ikan nila merupakan ikan yang memakan baik hewan ataupun tumbuhan. Jadi bisa dikatakan omnivora ya. Walaupun begitu, nila di alam bebas ya, lebih banyak memakan tumbuhan air. Dan kalau ada sih lumut. Jadi oleh karena itu ikan ini sering dijadikan sebagai ikan pengontrol tumbuhan air di suatu tempat. Jadi seperti itu ya. Contoh nyamuk. Nah, ini jadi jentik-jentik nyamuk pasti dimakan sama ikan nila ini. Dalam video sebelumnya, jadi ikan nila ini saya hampir samain seperti ikan mujair ya. Karena apa? Karena ikan ini meskipun berbeda, tapi keduanya ini sangat-sangat mirip. Meskipun tidak kembar ya, kembar siam, tapi ikan ini sangat mirip. Karena apa? Karena kedua ikan ini masih berkerabat dekat, masih saudaraan gitu loh. Jadi di luar negeri sana mereka menyebut dengan nama yang sama, yaitu tilapia. Jadi ikan nila yang berkembang di Indonesia saat ini berasal dari spesies Nila tilapia atau blue tilapia. Sedangkan mujair merupakan Mozambique tilapia. Jadi sama-sama tilapia. Dan fakta yang selanjutnya tentang ikan nila, yaitu ikan nila ini bisa dipelihara dengan ikan jenis lainnya ya. Jadi nila merupakan ikan yang tidak buas, tapi kadang-kadang suka makan temennya juga sih kalau sudah mati temennya gitu loh. Jadi ikan ini dapat dipelihara dengan ikan jenis lain. Mereka juga dapat dibudidayakan bersama ikan mas, ikan gurami, ikan bawal, sama ikan-ikan lainnya dalam satu kolam tentunya. Dan fakta selanjutnya tentang ikan nila, yaitu ikan nila ini kalau di luar negeri sana, jadi yang dibudidayakan itu ikan nila jantan. Karena apa seperti itu? Karena ikan nila merupakan ikan profilik breeders. Mereka akan cepat berkembang biak dan menghasilkan keturunan baru. Apabila mencampur nila jantan dan betina, akibatnya akan banyak anakan nila, namun pertumbuhan induk tidak seragam. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Dan ini tidak baik bagi peternak atau pembudidaya. Jadi pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang seragam, sehingga dapat dipanen pada waktu yang bersamaan. Hal ini dapat diperoleh dengan memelihara ikan jantan saja. Caranya dengan memberikan hormon testosteron ketika nila baru menetas. Jadi pemberian hormon ini akan mengubah jenis kelamin nila menjadi jantan semua. Selain itu, ikan jantan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan ikan betina, ikan nila betina ya. Dan fakta menarik lainnya tentang ikan nila, yaitu ikan nila menjadi spesies invasif di beberapa negara seperti Australia dan beberapa lokasi di Amerika ya. Jadi ikan nila ini menjadi spesies invasif yang membahayakan spesies asli di alam. Hal ini karena ikan nila berkembang dengan cepat dan toleran terhadap berbagai kondisi air. Bisa dikatakan tahan banting ya ikan nila ini. Jadi meskipun di got kadang-kadang masih hidup loh. Heran sama ikan nila ini. Dan fakta selanjutnya, yaitu ikan nila ini tidak dapat hidup di negara 4 musim. Karena tanpa perlakuan khusus, nila tidak akan dapat hidup di negara 4 musim karena mereka tidak tahan dengan suhu dingin. Catat. Jadi mereka itu nggak bisa kalau suhunya itu terlalu dingin, apalagi jadi es ya, membeku ya. Jadi umumnya nila ini akan mati pada suhu sekitar 10 derajat Celcius. Jadi di Amerika sana mereka membudidayakan di sekitar pembangkit listrik, memanfaatkan limbah panas yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut. Dan fakta yang menarik yang terakhir, yaitu nila ini memiliki kandungan nutrisi yang baik. Jadi nila ini memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada telur ya. Dan sangat disarankan untuk dikonsumsi anak kecil pada masa pertumbuhan. Dan fakta tambahan, yaitu ikan nila ini dapat beradaptasi dengan cepat. Hal ini dapat dilakukan oleh ikan nila dengan tinggal di air yang berubah-ubah seperti air tawar, air payau. Hal ini dapat memungkinkan petani atau pembudidaya untuk memproduksi dalam sistem budidaya yang berbeda-beda.
Jadi lebih variatif ya. Dan fakta selanjutnya yaitu ikan nila ini memiliki jejak karbon yang lebih rendah daripada daging merah. Wow. Jadi ikan nila ini menunjukkan kadar emisi nitrogen dan fosfor per kilogram yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan ayam, sapi, ataupun babi. Iya. Dan oleh sebab itu, jadi ikan nila ini juga bisa menjaga kesehatan tulang. Karena apa? Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, ikan nila memiliki kandungan fosfor. Jadi fosfor merupakan zat yang sangat penting dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan tulang. Mineral yang terkandung di dalam ikan nila juga bagus untuk memperkuat tulang dan mencegah penyakit seperti pengeroposan tulang atau osteoporosis. Di samping itu juga ternyata ikan nila ini bisa mencegah kanker prostat loh. Jadi ikan nila ini memiliki kandungan zat seperti selenium yang berfungsi sebagai antioksidan alami yang baik. Dalam sebuah penelitian bahwa zat selenium mampu mengurangi aktivitas radikal bebas yang menjadi sumber dari penyakit kanker. Keren banget kan? Dan tidak sampai di situ aja, ternyata kandungan gizi dalam ikan nila ini juga bisa mencegah anemia. Jadi terdapat sejumlah zat besi pada ikan nila dan kandungan nutrisi lainnya yang dapat mencegah anemia. Jadi kandungan tersebut termasuk vitamin B, ya B3, B9, B12, magnesium dan seng. Jadi selain mencegah anemia, kandungan nutrisi ini juga membantu menjaga kulit, rambut, dan kuku agar tetap sehat. Dan fakta yang terakhir ya, ini benar-benar terakhir. Jadi yang paling keren nih. Jadi ikan nila ini ternyata juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kalau ingin punya kulit awet muda tidak harus memakai skincare mahal. Gak perlu. Jadi paling mudah itu dengan mengkonsumsi ikan nila. Jadi ikan air tawar ini memiliki kandungan antioksidan yang bernama selenium. Kandungan tersebut berfungsi juga untuk meremajakan kulit. Jadi kamu tidak perlu khawatir dengan keriput bintik-bintik hitam serta garis-garis halus penuaan. Yaps, itu adalah sedikit informasi yang bisa dibagikan oleh Kamalopang Group. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.